Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan tutorial singkat pembuatan media Karmen si pesulap untuk media PPT inovatif seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah bahas sebelumnya pada video di Sekolah Literasi Indonesia bahwasanya Karmen si pesulap ini adalah media yang menggunakan fitur hyperlink pada PowerPoint. Nah, untuk memudahkannya saya akan mulai karena Karmen si Pesulap ini adalah media yang menggunakan hyperlink dan bentuknya adalah permainan kartu, tentunya kita harus membuat kartu-kartu sederhana untuk sebagai medianya. Nah, untuk sederhananya kita bisa buat kartunya menjadi 8 bagian dengan mungkin kita bisa pertama kita buat kartunya dan kalau mungkin mempercantiknya kita bisa berikan sedikit tambahan ataupun desain belakang kartunya. Yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, karena saya sudah mempersiapkan belakang kartunya, nah ini bentuknya. Nah, media ini kartu ini akan saya perpanjang, akan saya perbanyak menjadi setidaknya pada kesempatan kali ini jadi 8 dengan cara mengkopinya, copy saja, lalu dipastikan, klik kanan, copy, lalu klik kanan lagi, dipastikan. Gitu ya. Begitupun semuanya. Kita bisa blok semuanya dengan klik kiri, blok keempatnya secara keseluruhan, di copy atau Ctrl C, dipaste lagi biar lebih cepat. Nah, sekarang kita sudah punya 8 kartu untuk dimainkan atau dibuat sebagai media Karman ya. Silakan diatur di layarnya. Nah, ini langkah pertama kita. Kita sudah mempersiapkan kartunya sebanyak 8 untuk sebagai media awal. Nah, karena dia menggunakan fitur hyperlink, jadi kita harus karena fitur hyperlink itu adalah fitur pada PPT yang memudahkan bridging ataupun jembatan satu slide kepada slide yang lainnya. Jadi kita harus membuat slide-nya banyak kartunya. Nah, misalnya kartunya ada 8, berarti kita juga buat slide-nya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagi yang kurang paham dengan menambah slide, silakan dicoba lagi. Tinggal diklik slide yang di tepinya, enter, seperti itu. Enter lagi. Nah, dia akan keluar semua. Enter sampai 8 kali juga boleh. Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya untuk kartu-kartunya, karena sudah ada 8 slide, kita tinggal menambahkan fitur hyperlink-nya. Fitur hyperlink itu bisa kita klik kanan pada kartunya, seperti ini. Nah, klik kanan, lagi ada fitur hyperlink-nya. Atau di bagian insert, itu juga ada fitur hyperlink-nya. Seperti itu. Nah, saya lebih mudah menggunakan klik kanan saja, hyperlink. Nah, karena ini kartu pertama, jadi kita akan hyperlink-kan dia kepada slide pertama, karena dia akan menuju ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa fitur. Pertama, exiting file or web pack. Ini artinya kita akan menghubungkannya dengan beberapa file di luar PPT atau situs-situs pada sebuah website. Nah, karena kita menghubungkan ke slide di dalamnya, berarti kita place in this document. Nah, maunya kan langsung karena kartu pertama sudah ada di slide pertama, berarti kartu pertama ini akan langsung ke slide kedua. Nah, berarti kita harus pilih ke slide kedua, seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk kartu kedua, kita akan hyperlinkkan juga ke slide ketiga. Begitupun slide keempat, kita akan hyperlinkkan ke slide tadi kartu keberapa? Kartu ketiga ke slide keempat, maupun ini kartu keempat ke slide kelima. Sampai kartu ke-8.
Kita lanjutkan sampai kartu ke-8. Nah, semuanya sudah di-link-kan. Kalau ingin membuktikannya, tinggal kita slideshow kan, seperti ini pada bagian bawah slideshow. Nah, kita akan klik kartunya. Nah, dia akan langsung muncul ke halaman yang diklik tadi. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita sudah ada linknya. Selanjutnya kita akan memperbanyaknya ke slide-slide yang lainnya. Nah, kita akan perbanyak di sini juga, di sini juga, di sini juga, di sini juga. Nah, semuanya diperbanyak karena sudah ada linknya, jadi dia akan langsung terkoneksi seluruhnya. Nah, semua slide sudah berisi kartu yang ada linknya. Sekarang kita tinggal, karena Kapmen ini adalah evaluasi pembelajaran, salah satu metode atau media digunakan untuk evaluasi pembelajaran yang menyenangkan, kita akan memvariasikannya dengan sebuah tantangan-tantangan yang terkait dengan belajar. Nah, misalnya di slide pertama kita hias dulu. Pada kartu pertama ini, tentunya kita memberikan desain berupa nomor-nomor seperti itu. Misalnya, kita ada 8 kartu, berarti kita memberikan nomor masing-masingnya. Nah, kita bisa beri kartunya nomor-nomor masing-masing untuk memudahkannya. Ya, ini kartu nomor 2. Kita perbanyak dulu dengan memperbanyak kopi saja. Kopi lagi. Di copy lagi. Nah, di copy lagi. Ini memudahkan siswa untuk memilihnya nantinya. 1, 2, ini jadi kartu ketiga. Ini kartu keempat. Ini kartu kelima. Ini kartu keenam. Ini kartu ketujuh, dan ini kartu ke-8. Nah, ini juga boleh diperbanyak juga. Diperbanyak kita tinggal tahan shift pada keyboardnya, lalu tahan terus, lalu diklik gambar-gambar tadi untuk memblok masing-masingnya. Ctrl C atau untuk di copy, silakan dipastikan ke masing-masing halaman untuk memberikan nomor pada setiap kartunya. Nah, itu dia untuk memberikan nomor per kartu. Sekarang kartu sudah diberi nomor, sekarang kita tinggal memberi tantangan masing-masing kartunya. Slide pertama kita beri tantangannya dengan menukar feel-nya. Kita tukar dulu karena dia ketika diklik kartunya akan berbeda bentuknya. Tentunya kita akan memberi warna pada kartu ini dengan sedikit berbeda. Misalnya warna orange misalnya. Nah, slide kedua juga seperti itu. Kita boleh memberikan warna berbeda pada kartunya. Orange misalnya. Semuanya. Slide ketiga juga seperti itu. Boleh. Ini slide keempat juga. Karena ini kartu-kartu slide-nya akan diklik. Ketika diklik dia akan menuju ke sini, jadi kita akan memberikan warna berbeda ketika dia mengklik. Selanjutnya ke-7 lagi. Selanjutnya ke-8. Nah, coba kita tes dulu ya, sebelum memberi tantangan. Oh, maaf. Ke slide pertama dulu. Nah, ini kita coba klik ya, klik kartu pertama. Langsung ke tempat yang slide kedua. Kartu kedua juga sama, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-8 juga sama. Jadi hyperlink-nya berlaku dan juga kartunya terlihat berbeda ketika diklik. Sudah sampai tujuan kita. Sekarang kita akan mencoba memberikan tambahan pembelajarannya di sini. Misalnya pada kegiatan-kegiatan, setiap kartunya diklik akan menunjukkan suatu tantangan. Nah, tantangannya akan kita beri di sini. Misalnya, dalam pembelajaran itu kita ada perlu mengevaluasi suatu pembelajaran dengan misalnya asesmen tentang pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Kita bisa beri tantangan di sini. Misalnya untuk materi saya, misalnya saya mengajar IPA, kita bisa memberi tantangan untuk suatu materi tentangnya, misalnya tentang ekosistem.
nanti saya akan memberikan materi terkait dengan ekosistem. Misalnya saya buat di sini apa saja, coba jelaskan menurut kamu. Nah, kita perkecil dulu ukurannya biar langsung bisa dipraktekkan. Kita perkecil dulu seukuran kartunya. Menurut kamu, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nah, ini tantangan pertama. Kita bisa perkecil lagi. Nah, biar lebih mungkin warnanya kita nofilkan saja. Nah, tantangan pertama ketika diklik, kita coba ya. Tantangan pertama, ketika klik, nah langsung keluar tantangannya. Coba jelaskan menurut kamu apa yang dimaksud dengan ekosistem. Nah, untuk tantangan kedua, kita buka di slide selanjutnya, di slide kedua. Kita bisa ganti lagi tadi berapa ukurannya, kita lihat dulu ukurannya biar sama, 12. Berarti ukuran ini juga 12 juga, tanpa fill. Nah, tantangan kedua misalnya kita kasih tantangannya keterampilan. Misalnya kita buat, kalau tentang ekosistem, coba amati di sekitarmu, lalu tentukan benda mati dan juga karena terlalu kecil. Tentukan benda mati dan juga benda hidup yang ada di sekitarmu. Minimal 3. Nah, ini salah satu tantangan lagi. Nah, biar lebih seru, kita bisa jadi membuatnya ada zongnya, atau ada zong dan juga ada dana umumnya untuk biar lebih seru. Jadi ketika diklik ada, karena ini permainan berarti ada poinnya, kayak gitu. Jadi harapannya ketika dia bisa menyelesaikan tantangan, dapat poinnya. Nah, ada juga untuk lebih seru yaitu kita memberikan sebuah hal yang berbeda. Misalnya kita beri namanya, kalau saya menyebutnya zong. Zong itu seperti pengurangan poin kayak gitu. Nah, saya beri di sini istilahnya zong untuk membuat anak-anak lebih seru bermainnya. Jadi tidak cuma bermain, tapi juga dia belajar. Tidak cuma belajar, tapi juga bisa bermain. Kita perkecil dulu biar lebih bagus bentuknya. Kecil tulisannya. Nah, zong. Zong ini aturannya misalnya itu terserah Bapak Ibu semuanya. Misalnya ada pengurangan poin, ataupun nanti biasanya saya memberikan tantangan khusus juga untuk mereka yang dapat zong. Misalnya giliran selanjutnya kamu akan di skip. Artinya apa? Artinya ketika dia mengambil kartu selanjutnya, dia tidak bisa lagi mengambil kartunya. Itu karena dia dapat zong, gitu. Yang keempat, bisa jadi ini tantangan lagi biar lebih variatif. Atau kita langsung saja. Ini saya beri dana umum. Nah, dana umum saya biasanya kasihnya warna hijau. Nah, warna hijaunya lebih dekat deh. Nah, dana umum saya singkat deh, DU, dana umum. Nah, dana umum ini saya kasih karena dana umum ini sifatnya positif, jadi saya beri dia kesempatan poin misalnya. Kamu mendapat kesempatan untuk mengambil kartu lain. Seperti itu. Nah, kita kecilkan lagi. Berapa tadi? 12 ya? Nah, 12.
Nah, tantangannya sudah lebih kurang seperti itu. Jadi kita coba dulu ya, simulasikan lagi. Ini tantangannya, 2, 3, 4. Nah, sudah terkait semuanya, sudah rata-rata sudah sampai 4. Ini lebih kurang Bapak Ibu semua bisa lanjutkan sampai ke bawah. Tapi karena ini sifatnya permainan kartu, tentunya ada yang namanya tim seperti itu kan. Dan Bapak Ibu semuanya bisa boleh kasih namanya. Misalnya di sini tim apa? Misalnya tim A misalnya. Jadi dia akan bergantian untuk mengklik kartunya. Ini tim B. Kita membuat 4 tim boleh, tim C ataupun tim D boleh sekali. Nah, itu bentuk timnya. Nah, satu lagi karena ini permainan kartu dan sifatnya menebak tantangan, saya juga memberikan satu lagi variasinya dengan tanda. Misalnya dalam kartu-kartu itu kan biasanya ada tanda, misalnya segitiga. Nah, setiap kartu ini diambil dari games ini diambil dari sifatnya menyamakan kartu. Jadi misalnya kartu tersebut, kalau anak tersebut mengambil kartunya dan juga terlihat kartunya sama, berarti dia mendapatkan poin dengan setelah menyelesaikan tantangan. Tapi kalau misalnya dia pada kartu kedua dia tidak mendapatkan poin, berarti dia tidak mendapatkan poin. Tidak kartunya tandanya sama, berarti tidak mendapatkan poin. Kalau kartu kedua kita kasih tanda segi 5 deh, berlebih kontras. Nah, oke. Jadi nantinya aturan permainannya adalah anak-anak akan diberi clue oleh bapak ibu gurunya, lalu clue itu akan jadi pilihan ketika dia mengklik, misalnya saya memberikan clue kepada bapak ibu yaitu tanda segitiga. Nah, silakan bapak ibu pilih kartunya. Nanti ketika diklik, oh kartunya ternyata segitiga, berarti ibu dapat poin 1 setelah menyelesaikan tantangannya. Coba jelaskan menurut kamu apa yang dimaksud dengan ekosistem. Lebih kurang permainan seperti itu. Bapak ibu silakan manfaatkan ini untuk bisa digunakan dalam pembelajaran virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.